Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela Esepan, saya mahasiswa dari UIN STSDB Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 3J. Mana kabarnya adik-adik semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adikku sekalian, hari ini kita akan membahas materi pembelajaran yaitu sumber hukum Islam. Jadi, ketika kita menentukan suatu sumber hukum, baik itu halal, haram, sunnah, maupun mubah, harus ada sumbernya. Tidak asal bicara saja kita bilang, itu halal atau itu haram, tidak seperti itu. Harus ada landasannya. Sumber hukum Islam itu terbagi menjadi 3, yang pertama Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa artinya bacaan, sedangkan menurut istilah Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai mukjizat. Al-Quran diturunkan di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 dari kelahiran Nabi. Menurut Syekh Muhammad Qudari, Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran terdiri dari 114 surat, 30 juz, dan 6.236 ayat. Surat pertama Al-Quran yaitu Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, melainkan secara bertahap. Tujuannya agar mudah dipahami dan mudah diamalkan. Al-Quran tidak diturunkan untuk suatu umat, suatu kaum saja, melainkan untuk seluruh umat dan sepanjang masa. Oleh karena itu, ajaran-ajarannya mengandung seluruh aspek kehidupan manusia. Diturunkan dalam 2 periode. Yang pertama periode Mekah sebanyak 19 juz, 86 surat, dan 4.780 ayat. Dan periode Madinah sebanyak 11 juz, 28 surat, dan 1.456 ayat. Al-Quran sebagai sumber hukum artinya bahwa pernyataan-pernyataan Al-Quran adalah kebenaran. Tidak ada teori yang lebih baik daripada teori yang dikemukakan Al-Quran. Seperti firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ir rasula ulil amri minkum. Yang artinya, hai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulul azmi di antara. Ayat tersebut memerintahkan manusia untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulul azmi. Taat kepada Allah artinya berpedoman kepada Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum yang utama. Yang kedua yaitu hadis. Hadis menurut bahasa artinya berita atau baru, sedangkan menurut istilah hadis merupakan ucapan atau persetujuan dari Nabi. Hadis merupakan sumber hukum yang kedua. Sama halnya seperti Al-Quran, hukum yang telah ditetapkan oleh hadis juga mutlak tidak dapat diganggu-gugat. Hukum yang ada kaitannya dengan ibadah, akidah, dan muamalah. Fungsi hadis terhadap Al-Quran terdiri dari 4. Yang pertama yaitu bayan at-takril, memperjelas isi Al-Quran. Yang kedua yaitu bayan at-tafsir atau menafsirkan isi Al-Quran. Yang ketiga yaitu bayan at-tashri atau memberi kepastian hukum yang belum ada di Al-Quran. Yang keempat itu bayan nas atau mengganti ketentuan terdahulu. Sumber hukum yang ketiga yaitu ijtihad. Dalam menentukan suatu hukum, pertama merujuk kepada Al-Quran. Apabila di Al-Quran tidak ditemukan, maka merujuk kepada hadis. Dan apabila di hadis juga tidak ditemukan, maka menempuh jalan ijtihad. Ijtihad dapat diartikan sebagai sumber hukum yang diperoleh dari hasil analisis akal. Karena merupakan hasil kerja akal, hukum yang diperoleh dari ijtihad itu tidak mutlak dan ada kemungkinan bisa berubah. Meski demikian, hukum yang diperoleh dari ijtihad itu kuat karena berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Materi penjelasan dari saya tentang sumber hukum Islam semoga bermanfaat bagi yang menonton. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.